Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk benda najis yaitu anjing dan babi dan anak-anaknya yang dilahirkan dari keduanya atau salah satu darinya atau dengan kawin silang dengan hewan yang lain atau hewan yang suci. Itu semuanya hukumnya najis. Kita contohkan anjing, babi, anaknya babi, atau kita contohkan ada anjing kawin silang dengan kambing. Maka anaknya kambing dan anjing tersebut hukumnya najis meskipun berbentuk kambing. Adapun dalil najisnya anjing adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa idza walagho, ketika ada anjing itu menjilat suatu wadah yang ada isinya air, maka supaya dituangkan atau ditumpahkan air tersebut. Kemudian bejana atau wadah tersebut dicuci 7 kali. Adapun najisnya babi itu dikias dengan anjing karena babi itu lebih jelek atau lebih buruk sifat-sifat dan karakternya daripada anjing. Karena ada nas syara yang mengharamkannya babi dan tidak diperbolehkan atau haramnya memiliki babi. Al-Malikiyatu qalu. Kalau menurut Imam Maliki, mazhab Maliki, kullu hayyin tahirul ain, setiap hewan yang hidup itu hukumnya suci meskipun itu anjing atau babi. Jadi kalau menurut Malikiyah, anjing, babi, sponen, semua hewan yang masih dalam keadaan hidup itu hukumnya suci. Wa wafaqahum al-Hanafiyah. Begitu juga mazhab Hanafi mengatakan anjing ketika masih hidup itu hukumnya suci. Menurut qaul rajih mazhab mereka. Tapi kalau air liurnya itu hukumnya najis meskipun masih dalam keadaan hidup karena mengikuti najisnya daging ketika mati. Jadi kalau Hanafi itu mengecualikan air liur. Tapi kalau Maliki semua hewan yang masih dalam keadaan hidup itu hukumnya suci meskipun itu anjing atau babi. Kalau Hanafi anjing itu suci ketika masih dalam keadaan hidup, tapi air liurnya itu hukumnya najis, itu Hanafi. Kalau waqa'a, maka Imam Hanafi menggambarkan apabila ada anjing jatuh ke sumur dalam keadaan hidup, tetapi mulutnya tidak mengenai air, maka air sumur itu masih dalam keadaan suci. Begitu juga ketika ada air mengibas-ibaskan badannya, sehingga air yang ada di badannya itu mengenai atau nyiprati mengenai benda lain, maka benda lain yang terkena cipratan basah-basah anjing tersebut itu tetap suci. Jadi kesimpulannya kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, najis anjing dan babi itu hukumnya najis baik dalam keadaan hidup atau mati. Kalau Maliki tidak. Maksudnya anjing dan babi itu hukumnya suci dalam keadaan hidup. Jadi kullu hayyin, mazhab Maliki mengatakan setiap hewan yang hidup itu hukumnya suci meskipun itu berupa anjing atau babi. Kalau Hanafi mengatakan suci, yang dikecualikan adalah air liurnya. Kalau air liur itu hukumnya najis. Namun perlu digarisbawahi bahwa meskipun ada yang mengatakan suci, ketika ada benda yang terkena atau menyinggol anjing atau babi tetap wajib dibasuh 7 kali meskipun itu mazhab Maliki atau Hanafi. Karena nanti alasannya ta'abudiyah, nanti di depan ada penjelasannya ta'abudiyah. Kalau kita karena memang itu hukumnya najis. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.